anak Rana Minang, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang. Bersama saya, Wulan Valeri. Sejumlah informasi menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Imigrasi Padang deportasi 23 warga negara asing. Polisi Pasaman memusnahkan lebih dari 15 kg ganja dengan cara dibakar. 11 tahun tinggal di rumah tanpa listrik. Anak-anaknya belajar di bawah cahaya lampu jalan. Sejak awal Januari hingga September 2025, Kantor Imigrasi Padang telah mendeportasi 23 orang warga negara asing. Jumlah ini jauh meningkat dibanding tahun lalu, yang hanya mendeportasi 3 orang warga negara asing. Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Imigrasi Padang, Mirza Dwi Tripatria, mengatakan deportasi yang dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian. Undang-undang itu mengatur segala hal terkait lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, termasuk pengawasan, pengaturan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan. Penyebab mereka dideportasi, diantaranya yakni overstay atau melebihi masa berlaku izin tinggal, menyalahi izin kunjungan. Sejatinya, mereka memasuki Sumatera Barat untuk berlibur, namun mereka malah bekerja. Deportasi terakhir dilakukan terhadap seorang warga negara asing karena overstay pada bulan September lalu. Di 2025 ini kami sudah mendeportasi sebanyak 23 warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian. Kebanyakan pelanggaran adalah tidak mematuhi atau tidak menghormati peraturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh pasal 75 Undang-Undang 6 2011 tentang keimigrasian. Dan pelanggaran-pelanggaran seperti menyalahgunakan kegiatan yang diizinkan oleh visa yang diberikan. Contohnya overstay. Imigrasi Padang memastikan akan terus meningkatkan pengawasan terhadap warga asing, terutama di Kota Padang, yang merupakan ibu kota provinsi, serta Kepulauan Mentawai yang menjadi tujuan wisata para turis. Robiha melaporkan dari Padang. Untuk menutupi rasa penasaran, beberapa orang warga Lubuk Minturun terpaksa harus menyusuri aliran sungai batang air dingin menuju daerah hulu. Hal itu dilakukan karena dari lokasinya bau menyengat sayup-sayup sampai terbawa angin. Bau itu seperti bau bangkai, tapi bukan bangkai binatang. Setelah berjalan beberapa lama, mereka akhirnya tiba di sumber bau yang menyengat itu, yang berasal dari sesosok mayat yang telah membusuk. Saat didekati, mereka tak mengenal mayat itu. Sebagian wajahnya telah membusuk karena terendam air. Tapi mereka memastikan bahwa jasad itu berjenis kelamin laki-laki. Temuan ini dilaporkan warga ke Babin Kamtibmas tempat dan meneruskan informasinya ke kantor SAR Padang. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk proses autopsi. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kasus penemuan mayat ini. Kita terima informasi dari Polsek Kota Tangah pada pukul 17.00 bahwa adanya penemuan jenazah di Lubuk Minturun bersama tim SAR gabungan dan mengevakuasi jenazah tersebut pada pukul 18.00. Terusnya jenazah kita evakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara dan kita berikan kepada pihak yang berwenang. Sejauh ini, tidak ada laporan kehilangan anggota keluarga kepada pihak kepolisian di Polsek Kota Tangah sebagai penanggung jawab keamanan wilayah tempat kejadian peristiwa. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pelajar yang berasal dari luar Sumatera Barat ditemukan meninggal dunia setelah tenggelam
di Nagari Nyur Melambai, pesisir selatan, pada Selasa siang. Peristiwa naas itu terjadi pada hari Senin sore, saat korban dan 3 temannya bermain air dan berenang di pantai. Ketika tengah asyik berenang, ombak besar datang dan menyeret mereka semua hingga ke tengah laut. 3 temannya berhasil selamat dan kembali ke pantai. Namun korban tidak kelihatan. Teman-temannya tidak berani turun ke laut dan mereka hanya berteriak-teriak memanggil namanya. Peristiwa itu dilaporkan kepada masyarakat setempat. Tim SAR gabungan melakukan pencarian pada Selasa pagi. Setelah 6 jam pencarian, korban akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Lokasi penemuan berada sekitar 200 meter arah barat dari titik kejadian awal. Korban ditemukan dari perkampungan kami dari Saf di Kabupaten Bukit Tinggi dari arah ke barat. Itu kami berjarak sekitaran dari 1 meter dari jarak perahu Basarnas yang kami gabung melakukan dari itu, dan posisi korban dalam nampak di tim SAR gabungan sedang mengapung di perairan. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat untuk divisum dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Untuk memeriahkan hari jadi ke-80 tahun Pasaman, pemerintah Kabupaten Pasaman menggelar parade dan makan bajamba hari Rabu. Bajamba merupakan tradisi masyarakat Minangkabau dalam memeriahkan suatu acara adat, acara keagamaan, maupun acara resmi pemerintahan. Bajamba adalah membawa makanan dengan baki dan diletakkan di atas kepala para bundo kanduang. Jamba dibawa mengelilingi kompleks perkantoran Bupati Pasaman, kemudian dibawa ke Gor Tuan Kurau Lubuk Sikaping yang diiringi tambur tasa. Dalam rangka memeriahkan Pasaman yang ke-80, arakan-arakan Jamba dari berbagai organisasi wanita, kemudian dari OPD-OPD, kecamatan maupun nagari yang ada di Kabupaten Pasaman. Jamba ini melambangkan tradisi, adat budaya, adat istiadat yang ada di Kabupaten Pasaman, yang mana di Jamba ini ada rendang, ada pergedel. Jamba-jamba itu berisikan berbagai makanan khas Pasaman, mulai dari gulai asam durian, rendang daging, asam padeh kapalo lawak, gulai ayam lado hijau, dan kue-kue tradisional. Kabupaten Pasaman yang ke-80, Pak. Ada rendang, Ya. ada rendang, kemudian ada asam padeh ikan, Jadi yang lainnya, Bu? ada pepes ikan, kemudian untuk nabatinya kami ada tahu tempenya, kemudian sayurnya gulai rabuang pakai cubada, kemudian ditutup dengan ada pisang, kemudian makanan tradisionalnya kita pakai sari kayu. Adanya parade dan makan bajamba ini diharapkan dapat memperkenalkan keragaman tradisi, adat dan budaya ke generasi muda, serta mempertahankan ciri khas Pasaman dengan keragaman kulinernya. Hal ini penting dilakukan karena generasi milenial saat ini lebih menyukai makanan instan dan tak mau repot memasaknya. Fauzan melaporkan dari Pasaman.